Global Solution Sukses. Manajemen persediaan atau dikenal juga sebagai inventory management adalah seni mengatur arus barang di perusahaan, tidak hanya soal memastikan gudang tidak kelebihan atau kekurangan stok, tetapi juga bagaimana mengelola bahan mentah, barang setengah jadi, hingga produk jadi agar semuanya berjalan sesuai kebutuhan bisnis. Tujuan yang pertama, menjamin ketersediaan bahan baku dan barang setengah jadi tepat waktu. Kedua, mengurangi resiko bahan baku datang terlambat. Ketiga, menjaga bahan persediaan dalam jangka waktu yang lama. Memperkirakan perubahan seperti pergantian penilaian atau penawaran. Kelima, menghindari kelebihan persediaan overstock dan kekurangan persediaan out of stock. Keenam, meningkatkan efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan. Jenis-jenis persediaan. Berdasarkan jenis dan posisi, ada persediaan bahan baku, persediaan komponen rakitan, persediaan bahan pembantu atau penolong, persediaan barang setengah jadi, dan persediaan barang jadi. Berdasarkan fungsinya ialah batch stock, fluctuation, dan anticipation. Metode pengendalian persediaan dibagi menjadi 4. Yang pertama ada analisis persediaan, yang kedua perhitungan kebutuhan persediaan, yang ketiga sistem pengendalian persediaan, yang keempat teknik khusus. Analisis persediaan dibagi menjadi 3. Yang pertama ada analisis ABC, yang kedua ada analisis XYZ, yang ketiga ada analisis siklus hidup produk. Analisis ABC adalah teknik manajemen inventaris yang mengelompokkan item persediaan berdasarkan nilai penjualannya dalam setahun. Analisis ABC didasarkan pada prinsip Pareto atau aturan 80/20 yang menyatakan bahwa 20% stok mewakili 80% nilai bisnis. Yang kedua, analisis XYZ. Klasifikasi dengan analisa XYZ bertujuan mengetahui inventory yang memiliki fluktuasi permintaan lebih konstan atau memiliki jumlah permintaan yang tidak pasti. Yang ketiga, analisis siklus hidup produk. Analisis siklus hidup produk dapat dilakukan dengan cara menyesuaikan rantai pasokan dan perencanaan permintaan saat produk mendekati akhir siklus hidupnya. Tujuannya adalah untuk mengurangi biaya penyimpanan dan menghindari kelebihan persediaan. Perhitungan kebutuhan persediaan dibagi menjadi 3, yaitu EOQ, ROP, dan safety stock. EOQ atau Economic Order Quantity atau kuantitas pesanan ekonomis adalah suatu metode untuk menentukan berapa jumlah pesanan yang paling ekonomis untuk satu kali pesan. Berikut adalah rumusnya. Yang kedua ada ROP. ROP atau Reorder Point adalah titik di mana pesanan baru harus dilakukan untuk mencegah kehabisan stok. ROP merupakan konsep penting dalam manajemen inventaris yang membantu menyeimbangkan permintaan pelanggan dengan biaya penyimpanan. Berikut adalah rumusnya. Yang ketiga ada safety stock. Safety stock adalah jumlah persediaan tambahan yang disimpan perusahaan untuk mengantisipasi ketidakpastian permintaan. Safety stock juga dikenal sebagai buffer stock. Berikut adalah rumusnya. Sistem pengendalian persediaan dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah sistem periodik, yang kedua adalah sistem perpetual. Sistem periodik adalah pencatatan persediaan dilakukan secara berkala, misalnya setiap akhir bulan. Jumlah persediaan yang tersedia dihitung secara fisik untuk menentukan beberapa banyak barang yang harus dipesan. Yang kedua, sistem perpetual menggunakan pencatatan yang terus-menerus setiap kali ada transaksi masuk atau keluar. Dengan demikian, perusahaan selalu mengetahui jumlah persediaan yang tersedia secara real time. Teknik khusus dibagi menjadi 4. Yang pertama ada CIT, yang kedua ada MRP, yang ketiga ada QR, yang keempat ada FMI. CIT atau Just in Time adalah cara untuk mengelola persediaan bahan baku ketika bahan baku dipesan dan diterima hanya saat dibutuhkan untuk produksi. Yang kedua ada MRP atau Material Requirement Planning, adalah metode untuk merencanakan dan mengendalikan persediaan bahan baku berdasarkan jadwal produksi yang telah ditetapkan. Yang ketiga ada QR atau Quick Response,
adalah sistem yang mengintegrasikan semua tahap dalam rantai pasok dari pemasok hingga pelanggan akhir untuk meningkatkan responsivitas terhadap perubahan permintaan. Yang terakhir ada FMI atau Vendor Managed Inventory. Adalah sistem di mana pemasok bertanggung jawab untuk mengelola persediaan barang di gudang pelanggan. Faktor yang mempengaruhi persediaan yaitu 1. Permintaan. Semakin tinggi volume permintaan pelanggan, semakin banyak persediaan yang perlu disiapkan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Jika pola permintaan bersifat musiman atau fluktuatif, perusahaan harus mengatur stok sesuai dengan periode tertentu untuk menghindari kelebihan atau kekurangan persediaan. Yang kedua yaitu waktu tunggu atau lead time. Jika waktu tunggu panjang, perusahaan biasanya menyiapkan persediaan dalam jumlah besar untuk menghindari kekurangan stok. Sebaliknya, untuk waktu tunggu yang pendek, kemungkinan perusahaan mengelola persediaan dengan lebih efisien. Ketidakpastian dalam waktu tunggu seperti keterlambatan dari pemasok juga mendorong perusahaan untuk menyimpan persediaan ekstra. Yang ketiga, biaya. Jika biaya pemesanan tinggi, perusahaan cenderung memesan dalam jumlah besar untuk mengurangi frekuensi pemesanan, termasuk biaya gudang, asuransi kerusakan barang. Biaya ini mempengaruhi seberapa banyak perusahaan dapat menyimpan stok. Jika biaya penyimpanan tinggi, perusahaan cenderung menyimpan persediaan minimal. Masalah umum manajemen persediaan, yaitu yang pertama ada back order, overstock, pemilihan supplier, produk usang atau kadaluarsa, retur produk, gangguan rantai pasok, dan fluktuasi harga. Pendekatan yang komprehensif dalam pengelolaan persediaan dapat memanfaatkan teknologi dan untuk menerapkan efisiensi, akurasi, dan responsivitas yang lebih tinggi. Sistem ini bertujuan meminimalkan biaya penyimpanan, mencegah kekurangan stok, serta memastikan ketersediaan barang sesuai dengan permintaan pasar. Manfaat: mengurangi biaya penyimpanan, biaya pemesanan. 2. Memastikan persediaan barang yang dibutuhkan. 3. Meminimalkan resiko kekurangan stok. 4. Peningkatan produktivitas. 5. Pengambilan keputusan yang baik. Contoh penerapan. Toyota adalah salah satu perusahaan yang dikenal sukses menerapkan manajemen persediaan dengan metode just in time (JIT). Dalam JIT, persediaan bahan baku hanya dipesan dan dikirimkan saat dibutuhkan dalam proses produksi, sehingga mengurangi biaya penyimpanan dan risiko overstock. Toyota bekerja sama erat dengan pemasok untuk memastikan bahan baku tiba tepat waktu, sesuai dengan jadwal produksi. Sistem komunikasi yang terintegrasi memungkinkan Toyota memantau permintaan pasar secara real-time dan menyesuaikan jadwal produksi. Produksi dilakukan secara full system, di mana proses dimulai berdasarkan permintaan pelanggan, bukan prediksi pasar. Kelebihan: efisien biaya, mengurangi risiko barang usang atau rusak karena barang tidak disimpan terlalu lama. Peningkatan produksi, kualitas produksi lebih terkontrol karena perusahaan fokus pada pesanan dalam jumlah kecil. Fleksibilitas, Toyota mampu dengan cepat menyesuaikan produksi terhadap perubahan permintaan pasar dan dapat mengurangi risiko overproduksi jika permintaan menurun. Kekurangan: keuntungan pada pemasok. Jika pemasok mengalami keterlambatan atau gangguan, produksi dapat terhenti karena stok bahan baku sangat minim. Rentan terhadap gangguan sistem JIT
sangat rentan terhadap gangguan eksternal yang dapat menyebabkan keterlambatan pemasokan, ketidakstabilan rantai pasok, dapat mengakibatkan kekurangan bahan baku dan mengganggu operasional. Investasi sistem teknologi membutuhkan sistem teknologi informasi yang canggih untuk memantau permintaan, persediaan, dan pengiriman secara real time.